Ya, masih di Saling Silang, kita langsung akan menyapa Bapak Adriansyah, Kadishub DKI Jakarta. Pak Adriansyah, selamat malam. Masih dihubungi, kita lanjutkan saja perbincangan di meja bundar ini. Saya ingin ke Pak ke polisi dulu, begitu. Oh, tapi ternyata sudah, begitu Pak Adriansyah, selamat malam. Malam. Halo, Pak Adriansyah, selamat malam Pak. Kita membahas soal uji materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung terhadap salah satu pasal mengenai pembatasan kendaraan roda 2. Akhirnya pasal tersebut dicabut dan akhirnya sekarang kendaraan roda 2 bebas-bebas saja. Begitu, selamat malam Pak. Bebas, kendaraan roda 2 bebas melintas di Tamrin dan Sudirman. Saya ingin minta tanggapan Anda sebagai Kadishub. Ya gini aja Bu, kalau memang itu motor nggak boleh ya, mobil nggak. Halo, selamat malam. Hantu suaranya. Tampaknya bukan Pak Ardiansyah. Kami mohon maaf sekali lagi. Tampaknya ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami di 02151551111. Informasi yang saya dapatkan ternyata salah. Bukan Kadishub DKI Jakarta, tapi penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Kita lanjutkan dulu perbincangan ini. Saya ke Pak Budi. Iya, Pak Budi, apakah sudah punya data bahwa sejak diberlakukan peraturan gubernur ini, maka angka kecelakaan di ruas Jalan Sudirman Tamrin turun drastis? Kalau kita berbicara secara umum, khususnya di wilayah yurisdiksi Polda Metro Jaya, memang kalau kita lihat data laka lantas dari aspek kuantitatif, kemudian kalau kita bandingkan kendaraan yang terlibat, memang penyumbang paling besar adalah sepeda motor, 62 sekian sampai 70 sekian. Itu termasuk juga data pelanggaran, itu sama juga. Yang pelanggaran yang paling tinggi juga sepeda motor juga. Nah, konteksnya mungkin dengan selama pemberlakuan daripada pelarangan di itu, memang ya relatif kecil sekali. Untuk kejadian yang di sepanjang Sudirman Tamrin, segmen dari Bundaran HI, Patung Kuda, kemudian sampai Merdeka Barat. Sangat turunnya drastis. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Mengenai dampak kemacetan, mungkin ini baru berlaku 1 hari begitu ya. Tapi saya yakin kepolisian sudah mulai mengukur begitu ya. Bagaimana signifikankah tingkat kemacetan yang kemungkinan akan terjadi pasca diberlakukan dicabut pasal mengenai pelarangan tersebut? Itu saya kira secara otomatis lah. Secara otomatis pasti volume akan bertambah, itu pasti ya volume. Kemudian juga mungkin tingkat polusi akan meningkat juga. Kemudian mungkin dalam rangka untuk... Jadi efek dominonya banyak ya Pak ya? Mungkin kemudian dalam rangka untuk program pemerintah, dalam rangka untuk mendorong masyarakat untuk alih moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, agak berat juga ya. Agak berat juga. Makanya dengan mungkin pencabutan daripada pasal yang ada dalam program tersebut, mudah-mudahan ke depan nanti ada suatu regulasi yang mengatur bagaimana untuk penataan kendaraan bermotor, khususnya ada yang berkaitan masalah roda 2, atau mungkin ada formulasi lain dalam rangka untuk penataan tadi. Kalau dari data pihak kepolisian Polda Metro Jaya, sebetulnya seberapa banyak perbandingannya itu bagaimana antara kendaraan roda 2 pribadi dengan kendaraan roda 2 komersialisasi, begitu ya, yang melintas di jalur Sudirman Tamrin setiap hari ini? Data persis memang kami nggak ada ya, tapi yang jelas kalau kita lihat secara kasar mata, secara empiris memang di sepanjang Gatot Subroto, kemudian mungkin Sudirman Tamrin juga, memang sekarang sepeda motor yang berbasis online cukup besar ya. Kalau mungkin yang konvensional kan kebanyakan di gang-gang tersebut. Tapi yang jelas kita tidak terjebak pada masalah itu online banyak, konvensional sedikit dan sebagainya. Yang jelas Pak Polisi akan melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang lah, itu aja. Kalau nanti mungkin bahwa setelah dicabut beberapa pasal yang ada dalam Pergub nomor 141/2015, ya kita akan konsen pada masalah-masalah tugas kami lah. Tapi tugas polisi kan bukan hanya masalah penegakan hukum juga. Kita ada tugas-tugas preemptif juga. Bagaimana kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Kemudian kita juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan kampanye keselamatan, safety riding, driving dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan penugasan yang bersifat preventif, penjagaan di tempat rawan langgar, macet, laka dan sebagainya. Terakhir kita melakukan suatu upaya penegakan hukum tadi. Oke, baik. Pak Darman Imtiaz, salahkah kemudian Pak jika
yang berbahagia adalah kawan-kawan ojek online ini. Lalu kemudian mereka lah yang memang selama ini membutuhkan jalan tersebut seperti itu. Salahkah mereka juga manusia begitu? Kalau kemudian acuannya Hakim Mahkamah Agung adalah Undang-Undang HAM begitu, kan sudah tepat sekali. Ya sebetulnya kalau dibilang salah dan tidak, ya tidak ada yang salah. Gitu loh. Cuma kan dalam menata kota ini pasti kita punya grand design. Tadi yang disebut Pak Jonggir yang namanya pola transportasi makro. Nah, pola transportasi makro itu menempatkan angkutan umum massal itu sebagai tulang punggungnya. Gitu. Nah, sepeda motor itu hanya angkutan pengumpan saja. Angkutan pengumpan misalnya dari perumahan ke halte-halte atau ke stasiun-stasiun. Seperti yang terjadi di kereta api sekarang. Bahkan ke depan itu angkutan pengumpannya pun itu bisa sepeda. Gitu. Makanya lebih banyak ramah lingkungan begitu ya. Iya, kita dorong untuk membuat jalur khusus sepeda gitu lah. Kaitannya dengan Sudirman Tamrin, kalau itu misalnya kan dengan adanya putusan MA ini kan secara otomatis nggak boleh lagi dibuat larangan. Itu akan menyulitkan pemerintah sendiri, Pemprov DKI nanti ketika MRT-nya jalan. Sekarang betul yang dikatakan oleh Musa bahwa jalur busway-nya agak terhambat karena sedang dipakai untuk membangun MRT. Tetapi kan tahun 2019 nanti selesai nih pembangunan MRT-nya. Berarti kan jalan-jalan itu akan utuh untuk pergerakan kendaraan. Yang sekarang di pagar-pagari gitu, itu kan nggak ada lagi besok. Berarti kan busway-nya pasti mungkin akan lancar sesuai dengan perencanaan. Busway-nya bukan dihapus, Tan. Enggak. Busway-nya kan dihapus. Itu nanti masih perdebatan lah itu. Tapi paling nggak jalan itu akan utuh untuk pergerakan kendaraan. Kalau sekarang memang betul, saya kira dalam 5 tahun terakhir ini jalannya itu terganggu untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga misalnya Gatot Subroto, dipakai bangun jalan layang, dipakai bangun underpass, dipakai ada LRT di Jawa. Tapi begitu ini selesai, itu kan akan tersedia infrastruktur transportasi massal yang bagus. Dan kemungkinan, dan kalau kemudian masih ada opsi ojek online, maka akan seperti apa angkutan massal yang dibuat dengan duit yang massal pula saya itu? Saya setuju dengan Musa dalam hal ini bahwa nanti kalau angkutan umum massalnya ini sudah beres, dan saya sih optimis tahun 2020 itu akan sirna dengan sendiri. Iya, gitu. Tahun 2020 angkutan umum di Jakarta sudah baik, karena itu tadi LRT selesai, MRT selesai. Lalu dengan sendirinya ojolnya itu juga mungkin akan berubah. Kita juga nggak tahu apakah Grab, Gojek itu akan tetap memelihara angkutan. Jangan-jangan ini hanya loncatan aja untuk mencapai bisnis yang lebih besar. Gitu. Dugaan seperti itu kerap saja bermunculan begitu ya. Tapi apa salahnya begitu ya memberi rezeki kepada kawan-kawan ini sebelum kemudian angkutan massal kita menuju kesempurnaan seperti itu, Pak Darman? Rezeki kan bukan hanya di Jalan Tamrin, Mbak. Gitu ya. Rezeki bukan hanya di Jalan Tamrin dan Sudirman. Justru yang ini bahaya. Justru bahayanya di sini karena dilihat melihat itu cuma Tamrin, Medan Merdeka. Padahal kan pergubnya itu kan Sudirman Tamrin. Kalau kita ngelihatnya kan istilahnya 10 langkah ke depan. Kalau dan Anda berhasil mengantisipasinya. Ini kalau ini Sudirman Tamrin Tarasuna. Habis selesai Gatot Subroto. Memang betul. Habis itu selesai kita. Pergerakan kita habis. Tapi katanya kan masih ada jalan-jalan alternatif, Pak Musa. Kalau 3 yang utama itu ditutup, alternatifnya juga habis. Enggak, saya kira memang betul. Tanah Abang dan lain sebagainya kan masih ada. Saya kira itu yang utamanya ditutup, habis juga motor. Memang betul bahwa desain jangka panjangnya begitu angkutan umum di Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said beres, ya memang harus sepeda motor dibatasi. Gitu loh. Kenapa? Ya supaya orang lebih banyak menggunakan angkutan umum gitu loh. Dan sekali lagi kita
flashback ke belakang lah. Dulu toh juga nggak ada ojek, dulu juga semua orang bertumpu pada bis. Itu baru menggunakan motor ini kan tahun 2000-an. Iya. Sampai tahun 2002, share angkutan umum terhadap perjalanan di DKI itu masih 52%. Sekarang turun sekitar 27%. Oke. Nah, kalau nanti ini diperbaiki, itu targetnya pada tahun 2029. 60%. Itu 60%. Itu sudah ada di RT RW-nya DKI dan juga ada di pemerintah pusat. IKU-nya, indikator kinerja utama dari BPTJ. Itu. Jadi tahun 2029 share angkutan umum untuk perjalanan di DKI itu mencapai 60%. Jadi memang targetnya itu ya harus memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Berarti pemerintah nggak usah takut. Jadi pemerintah tidak usah takut. Jadi tadi dengan adanya putusan MA ini, itu agak menyulitkan pemerintah untuk mengatur. Agak Pak, kalau tadi udah punya target, punya rencana, orang berubah ngapain takut? Baik. Biarkan dia itu nanti masyarakat berubah dengan sendirinya. Jadi kita harus biasakan kita. Tapi eksistensi dari ojek online ini memang menakutkan angkutan masal yang lainnya termasuk juga pemerintah. Baik, nanti kita akan membahas. Tadi kita belum sempat membahas ini sisi politisnya seperti apa. Haruskah ketika kemudian gubernur baru datang begitu aturan-aturan dari gubernur lama akan dilusi begitu. Kita akan kembali sesaat lagi.